atau berkurang. Sekarang saya beri contoh, saya kalau mencontohkan diri saya sendiri, dulu waktu kuliah banyak teman-teman saya, termasuk saya dulu bercita-cita ingin kerja di bank. Ini ada teman-teman dari bank. Kenapa? Karena melihat kerja di bank tuh keren lah, rapi terus ya, pakai dasi kemana-mana. Dan kalau misalnya lagi datang ke rumah pacar nih, kalau ditanya sama bapaknya itu, kerjanya di mana? Nah, kalau kerja di bank, kayaknya udah 80%, 90% keterima lah ya, sebagai calon mantu. Sekarang dengan kemajuan teknologi informasi ternyata kan e-banking itu membuat banyak bank yang nggak butuh lagi banyak-banyak kantor cabang, contohnya seperti itulah, karena semua bisa dilakukan lewat gadget, transaksi dan sebagainya bisa lewat gadget, sehingga tidak butuh lagi banyak tenaga manusia yang berkaitan dengan pelayanan. Demikian juga nanti ke depan yang terkait dengan PNS misalnya, peran pemerintah terutama dalam pelayanan publik. Kesini sudah bisa dikerjakan by aplikasi, by sistem. Nggak perlu selalu bertatap muka atau ketemu. Artinya juga akan banyak SDM yang dikurangi bidang tersebut. Nah, itu kalau kita lihat dari bidang-bidang pekerjaan yang terutama yang kita sebut bidang pekerjaan konvensional yang banyak berkurang. Tapi di sisi lain, dengan perkembangan teknologi informasi ini juga berkembang tumbuh banyak bidang-bidang pekerjaan yang zaman saya kuliah dulu nggak kebayang, ya nggak ada itu. Kebayang di zaman saya kuliah dulu ada apa, profesi YouTuber, ya, vlogger, blogger, pager, mager dan sebagainya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian sering dengar, yang namanya YouTuber itu penghasilannya bisa miliaran, betul nggak? Bisa miliaran. Kemudian ada juga selebgram, ya, itu juga penghasilannya bisa miliaran. Kuncinya cuma satu, kenapa mereka selalu bisa eksis, ya? Kenapa mereka eksis? Karena banyak followernya, banyak pengikutnya. Nah, kenapa mereka bisa banyak pengikutnya? Kuncinya cuma satu, Bapak dan Ibu sekalian, adalah inovasi. Mereka dituntut setiap saat untuk bisa menghasilkan something yang menarik untuk dilihat, apapun itu. Jadi semua bisa dibahas sama mereka. Itu juga ketika kita bicara tentang wirausaha. Salah satu strategi utama bagi para wirausaha kita untuk bisa eksis, survive dan berkembang adalah inovasi. Ya, karena di sisi lain kita juga disebut akan mengalami yang namanya bonus demografi. Akan banyak usia muda kita yang lebih banyak daripada usia tua. Nah, anak-anak muda kita ini adalah kaum yang selalu kekinian, ingin update dan gampang bosan. Makanya saya bilang kenapa ke depan yang namanya inovasi ini menjadi kunci bagi semua pelaku usaha untuk tetap bertahan dan berkembang. Nah, Entrepreneur Center ini juga perlu untuk para pelaku UKM kita. Karena para pelaku UKM juga dituntut untuk bisa berperilaku atau berpola pikir sebagai entrepreneur. Inovasi tadi. Karena tanpa inovasi kita akan ditinggalkan oleh konsumen kita. Karena bagi saya Entrepreneur Center ini merupakan langkah yang baik, sangat baik untuk mendukung hal tersebut. Bapak, Ibu, dan tamu undangan sekalian, upaya yang kita lakukan yang Bapak, Ibu lakukan hari ini sejalan juga dengan apa yang sedang kami kembangkan di Kementerian Koperasi dan UKM melalui 6 program strategis. Kalau boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, ada 6 program strategis yang akan kita laksanakan sampai tahun 2024 nanti. Pertama adalah perluasan akses pasar produk dan jasa koperasi dan UMKM. Melalui strategi ini antara lain pemerintah ingin memperluas akses pasar produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui mendorong peningkatan konsumsi produk dalam negeri. Ya, kemudian juga memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk tampil dan memasarkan produk unggulannya kepada konsumen. Produk lokal akan kita dorong untuk dapat bersaing bukan hanya di dalam negeri,
tapi juga di luar negeri. Kemudian strategi kedua adalah peningkatan daya saing produk dan jasa koperasi dan UMKM. Antara lain akan dilakukan dengan kita akan mengembangkan apa yang kita sebut sebagai factory sharing atau rumah produksi bersama. Kemudian standarisasi dan sertifikasi internasional bagi produk lokal, serta mengembangkan sistem logistik bagi produk UMKM ke pasar ekspor, dan mengembangkan platform bagi bisnis koperasi dan UMKM. Strategi ketiga yaitu pengembangan wirausaha. Ini sangat sejalan dengan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi pemerintah akan antara lain mengembangkan layanan konsultasi dan pendampingan teknis, akselerasi dan komersialisasi, serta melakukan langkah-langkah untuk modernisasi koperasi. Nah, ketika kita bicara mengenai layanan konsultasi dan pendampingan teknis, Entrepreneur Center ini tentu memegang peranan penting, ya Pak Ketua Hipmikindo. Nanti tentu pemerintah tidak bisa sendiri, adalah memperkuat infrastruktur pembiayaan, ya antara lain dengan kita akan mendorong agar kebijakan alokasi 20% kredit perbankan bagi UMKM itu bisa dicapai, juga dengan mengembangkan pola pembiayaan non-bank seperti peer-to-peer lending. Strategi kelima yaitu kemudahan dan kecepatan berusaha. Antara lain dengan penyederhanaan perizinan usaha. Tadi Pak Ketua Hipmikindo sudah menyinggung ada beberapa kasus terkait dengan perizinan. Kemudian standarisasi produk, serta kebijakan afirmasi dan proteksi bagi produk-produk tertentu UMKM kita. Juga mengembangkan kemitraan dengan usaha-usaha besar. Strategi yang keenam adalah meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan apa yang kita sebut nanti one gate policy atau kebijakan satu pintu. Jadi nanti yang diharapkan ke depan ini. Bapak Ibu sekalian, tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri seperti tadi saya sampaikan. Perlu dukungan bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan termasuk ketika hari ini hadir Pak Profesor Sukoso. Saya merasa sangat penting bagi kita semua, terutama para pelaku UMKM, untuk memahami apa itu standarisasi produk halal. Sangat perlu dipahami Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon nanti apapun nanti yang beliau nanti sampaikan bisa menjadi pemahaman bagi kita semua. Dan saya berharap apabila Bapak dan Ibu sekalian di sini sudah paham, tolong juga dikasih tahu teman-teman yang lain di komunitasnya, sehingga pemahaman mengenai standarisasi dan sertifikasi produk halal ini bisa lebih dipahami oleh teman-teman para pelaku UMKM kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.